Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hairunisa. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam periode Mekah dan Madinah dan lahirnya Piagam Madinah. Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di sekitar Mekah, yang masih diwarisi dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan, dikenal dengan istilah paganisme. Selain penyembahan berhala, di kalangan bangsa Arab ada pula yang menyembah agama Masehi atau Nasrani. Agama ini dipeluk oleh penduduk Yaman, Najran, dan Syam. Sejak awal perkembangan Islam, dalam pergumulan dengan pemikiran dan peradaban umat manusia yang dilewatinya, karena terlibat dalam proses drasetika yang di dalamnya terjadi pengambilan dan pemberian cikal bakal pertumbuhan dan pembentukan peradaban Islam dibangun dengan menjadikan agama Islam sebagai dasar pembentukannya. Persoalan yang tidak kalah seriusnya yaitu moral masyarakat jahiliyah yang pada saat itu masih buta akan sebuah kebenaran. Melihat realitas peradaban Islam sebelumnya sudah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, dan seni, tapi semua itu masih sangat sederhana dan sangat ironis. Akan tetapi, setelah Islam datang, yang merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, dan kehidupan umat pun makin terarah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam di tengah-tengah bangsa Arab. Pada saat itu, masa itu disebut dengan zaman jahiliyah, yaitu masa kegelapan dan kebodohan dalam hal agama. Pada saat periode Mekah, Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam yang baru diterimanya itu dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua yaitu dengan cara terang-terangan. Rasulullah SAW lahir dan berkembang di Mekah yang masyarakatnya sedang mengalami masa transisi yang hebat dalam berbagai bidang seperti sosial, agama, dan politik. Ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad pada umumnya merupakan keinginan untuk memperbaiki dan menyelamatkan masyarakat Mekah dalam menjalani masa transisi ini. Dalam faktanya, Muhammad SAW tidak bisa menjalankan dakwahnya secara efektif yang membuahkan hasil yang memuaskan. Beberapa kondisi ikut melatari ketidakefektifan dakwah Muhammad di Mekah. Penganut yang berhasil dipengaruhi oleh Muhammad pun tidak seberapa jumlahnya, karena memang beliau tidak bisa melaksanakan dakwahnya secara terang-terangan. Akhirnya, Nabi pun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini telah diketahui oleh Quraisy. Akan tetapi, dalam fase seruan dengan cara sembunyi ini, Quraisy tidak memperdulikannya, karena mereka sungguh tiada mengira bahwa seruan itu akan hidup dan kuat, dan akan dianut oleh orang yang banyak. Ada beberapa fase yang dijalani oleh Muhammad SAW dalam memulai dan mengembangkan ajaran yang beliau bawa. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dengan cara ini, karena Nabi Muhammad SAW begitu yakin bahwa masyarakat Arab jahiliyah masih sangat kuat untuk mempertahankan kepercayaan leluhur untuk menyembah berhala. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima risalah kenabian pada usia 40 tahun, mulailah ia mendakwahkan ajaran Islam di tengah-tengah ketersesatan masyarakat Mekah jahiliyah. Awalnya, Rasulullah SAW menjalankan dakwah ini di lingkungan keluarganya, yaitu istrinya sendiri, Siti Khadijah, yang menerima dakwah darinya. Kemudian ke para sahabatnya, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Lalu Zaid bekas budak mereka. Dakwah tersebut dilakukan selama 3-4 tahun, kemudian banyak orang yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar yang terkenal dengan julukan As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam. Baik, yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Dimulai sejak tahun keempat, Nabi Muhammad SAW menjadi nabi karena turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, beliau memulai dakwahnya dengan cara yang pertama mengundang kaum
kerabat Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan. Yang kedua, mengumpulkan penduduk di Bukit Sofa. Yang ketiga, mengadakan pertemuan khusus dengan pengikut-pengikutnya untuk aktivitas tilawah, ta'lim, dan tazkiyah di rumah Arkam bin Abil Arkam. Sangat-sangat sayang, dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan pula ditolak dan ditantang oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan agama nenek moyang mereka. Dan mereka ingin membunuh agama Islam ini dengan cara apapun dan bagaimanapun. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30 diterangkan bahwa ada orang-orang yang berupa menyelakai Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW berhijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, pergi mengendarai unta dan ditemani Abdullah bin Uraikid juga Amar bin Fuhairah sebagai penunjuk jalan. Setelah beliau tiba di kota Madinah, beliau disambut dengan suka duka. Beliau dan sahabat membangun Masjid Quba untuk dijadikan tempat beribadah. Masjid itu yang sekarang dikenal dengan sebagai Masjid Nabawi. Rasulullah SAW menciptakan tali persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Lalu hubungan antara kaum muslimin dengan Yahudi Madinah terwujud dalam perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah yang ditulis pada tahun 623 Masehi. Piagam Madinah dikenal sebagai konstitusi pertama yang ditulis secara resmi dalam perjalanan sejarah manusia. Konstitusi ini mendahului konstitusi manapun yang berada di dunia, seperti Piagam Besar Magna Carta yang disepakati Runnymede Surrey tahun 1215, Piagam Madinah yang juga dikenal dengan istilah Perjanjian Madinah, Piagam Madinah yang juga dikenal dengan istilah Perjanjian Madinah, Dustur Madinah, dan Sahifah Al-Madinah, merupakan kesepakatan damai sekaligus draft perundang-undangan yang mengatur kemajemukan komunitas dan berbagai sektor kehidupan Madinah, mulai dari urusan politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, pertahanan, keamanan, dan perdamaian. Dan Rasulullah SAW lah yang memperkenalkan sekaligus melaksanakan draft kebijakan itu bersama seluruh warga Madinah yang sepakat dengan isi perjanjian tersebut. Ali Mashkur Musa membumikan Islam Nusantara, respon Islam terhadap isu-isu aktual. Disebut juga kesepakatan damai karena seluruh perwakilan kelompok Madinah turut menandatangani perjanjian tersebut, termasuk kelompok Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Bahkan Nabi sempat mengangkat sekretarisnya dari orang Yahudi agar mengirim dan membaca surat-surat berbahasa Ibrani dan Arisia. Namun, karena berkhianat dan bersekongkol dengan musuh, akhirnya sekretaris tersebut diganti Zaid bin Sabit. Ini tandanya Rasulullah SAW memberikan kesempatan yang sama kepada warganya tanpa melibatkan atau melihat latar belakang keyakinannya, selama dia kompeten dan dapat dipercaya. Melalui piagam inilah Rasulullah SAW memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai bagi masyarakat Madinah yang majmuk dan plural. Di sana, Rasulullah SAW meletakkan dasar kehidupan yang kuat bagi pembentukan masyarakat baru, yaitu masyarakat yang madani, yang rukun dan damai. Masyarakat tersebut setidaknya terdiri atau berasal dari 3 kelompok yang berbeda, yakni Muslim dari kalangan Muhajirin dan Ansor sebagai kelompok mayoritas, non-Muslim dari suku Aus dan Kharaz yang belum masuk Islam sebagai kelompok minoritas, dan kelompok Yahudi. Beberapa alasan Rasulullah SAW menyusun
draft kesepakatan berupa Piagam Madinah ini, yang pertama, Madinah merupakan wilayah yang dihuni kelompok masyarakat heterogen. Yang kedua, penduduk Madinah, para Islam, dikenal sebagai kelompok yang akrab dengan peperangan dan konflik, terutama yang dilakukan oleh dua suku besar, Aus dan Khazraj. Keduanya bersama sekutu masing-masing dari kelompok Yahudi. Konon, Bani Huraizah sebagai sekutu suku Aus, sedangkan Bani Nadir sebagai suku Khazraj. Sejarah mencatat tidak kurang dari 120 tahun mereka berseteru dan terlibat peperangan. Dalam konteks ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melepaskan Piagam Madinah ini dari strategi untuk mendamaikan kedua suku tersebut, sekaligus menyatukan penduduk Madinah, baik pendatang maupun penduduk setempat, baik muslimin atau non-muslim. Setelah sebelumnya, beliau telah berhasil mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansor. Isi Piagam Madinah yaitu Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi Muhammad SAW itu memuat 47 pasal yang di dalamnya tertuang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, pertahanan, dan bidang politik. Pertahanan, misalnya disebutkan salah satunya seluruh kaum muslimin dan Yahudi yang bergabung dalam perjanjian dikategorikan sebagai satu umat dan wajib berjuang bersama-sama dalam menciptakan keamanan nasional dan bela negara bila sewaktu-waktu ada serangan musuh dari luar. Nah, masyarakat Islam di Madinah telah terwujud dan Madinah menjadi sebuah negara yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penduduk Muslim, Yahudi, bangsa Arab non-Muslim menjadi kesatuan dalam mengamankan negara Madinah tersebut. Karena pesatnya perkembangan Islam saat itu, kaum Yahudi merasa tidak nyaman dan tenang. Akan tetapi, mereka menolak dengan cara diam-diam. Yahudi Madinah bekerja sama dengan kafir Quraisy yang ada di Mekah untuk menghancurkan agama Islam. Kemudian terjadilah Perang Badar pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah. Disusul lagi dengan Perang Uhud pada 625 Masehi. Lalu disusul lagi dengan Perang Khandaq pada tahun 627 Masehi. Akhirnya, setelah peristiwa perang tersebut terjadi, kemudian kaum Quraisy dan kaum Yahudi menerima atau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kota Madinah. Karena takluknya kota Mekah, dan kemudian agama Islam pun menyebar luas di Jazirah Arab. Baik, cukup sekian dari saya. Saya pribadi meminta maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Saya minta maaf, ataupun ada kata-kata yang tidak sesuai, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.